Selama lebih dari seabad, pintu air Manggarai menjadi salah satu kunci pengendalian air Sungai Ciliwung agar tidak menjadi banjir di Jakarta. Selama seabad lebih itu, peranan penjaga pintu air menjadi sangat penting. Ya, mereka yang bertugas mengalihkan air agar aliran terkendali. Nah, bagaimana para penjaga pintu air itu bekerja? Berikut kami rangkum dalam Sisi Kota, penggerak pintu air Manggarai. Setiap kali hujan terjadi di Jakarta, terdapat satu tempat yang selalu jadi pusat perhatian karena memiliki peranan penting dalam mengatur dan membagi aliran air yang berasal dari hulu. Pintu air Manggarai inilah yang menjadi pengendali banjir dengan mengalihkan air ke bagian luar Jakarta melewati kanal dari Manggarai di kawasan selatan sampai ke pantai utara Jakarta. Untuk dapat menjalankan fungsi pokok dan utama dari pintu air Manggarai, tentu tidak terlepas dari peran petugas penjaga pintu air. Total, ada sebanyak 15 orang yang berjaga di area ini secara bergiliran 24 jam setiap hari. Merekalah yang tanpa banyak orang sadari, turut menjadi patriot dalam pencegahan dan penanganan banjir di ibu kota. Bekerja melebihi jam normal merupakan hal biasa bagi para penjaga siaga seperti Adi Permana. Memasuki tahun kelima bertugas sebagai operator di pintu air Manggarai, membuat petugas berusia 29 tahun ini terbiasa untuk ditugaskan kapanpun. Pada musim penghujan misalnya, tak jarang Adi dan rekan-rekan juga mesti turun ke lapangan untuk mengontrol dan mengendalikan arus air kala kondisi banjir. Sudah ada arahan dari pimpinan, otomatis kita harus menyiapkan 2 petugas untuk mengendalikan alat panel ini. Yang satu standby di pintu air melihat ketinggian air, dan yang satu pengoperasian alat panel ini. Hulu Kali Ciliwung ini kita harus siap siaga. Misalkan dari debit Katulampa itu sudah memasuki siaga 3 atau 2, kita harus standby untuk 10 jam ke depan antisipasinya gitu. Karena jarak tempuh air Kali Ciliwung dari Hulu Katulampa sampai Manggarai ini jarak tempuhnya 10 jam. Saat ini terdapat 2 pintu air Manggarai yang masih diaktifkan. Pintu 1 adalah arah banjir Kanal Barat, sementara pintu kedua adalah pintu air Ciliwung Lama arah Muara Angke serta Marina Ancol. Ketika komandan mengarahkan untuk membuka salah satu pintu, maka operator panel perlu menghitung debit air dan kondisi laut sebelum menentukan arah dan pintu sebelah mana yang dibuka atau ditutup. Kalau misalkan kayak barang-barang, kalau lagi air tinggi kemungkinan kayak barang rumah tangga atau perabotan rumah tangga atau puing-puing yang bisa dibilang cukup besar kayak pohon atau pohon bambu, itu mungkin ada sih kalau di saat kiriman air atau debit air yang tinggi sih pasti ada. Selama bersiaga, setiap jam Adi juga mesti memantau debit dan tinggi muka air dan melakukan pembaruan data terkini ke sistem pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dilakukan agar warga yang tinggal di bantaran kali maupun kawasan langganan banjir bisa memantau dan tetap waspada. Clarissa Aradia, Fajar Polivia, Jakarta.